Hello, good evening, Desi. Yes, hello. How are you today? I'm okay. Thanks. How Nice. about you? Yeah, I'm so great for today. Yeah, actually, I have tight schedule. Okay, we will wait for the others until 7:10 ya. Okay. Hi, Ainul. How are you tonight? Are you okay? Can you hear me? Yes, sir. Okay, we will wait until 7:10 and we will start the class at 7:10 ya.
Oke. Halo, Ainul, Desi, dengar suara saya ya? Ya, Oke, kita mulai saja. Saya akan share screen. Kita belajar hari ini belajar structure ya. Oke. Ini ya. Hari ini pertama kita akan belajar, tadi ada saya bagikan 2 slide ya, 2 file yang akan saya bahas hari ini, dan masing-masing file yang pertama ini ada 7 slide, yang kedua nanti ada sekitar 23 slide. Oke. Seperti di hari pertama juga saya sudah sampaikan untuk structure dan written expression ini, saya sudah jelaskan beberapa hal untuk kriteria soal dan durasinya. Oke. Di sini saya tekankan lagi, purpose-nya itu adalah untuk mengukur kemampuan kita dalam menggunakan grammar secara tepat untuk standar written English. Ini fungsi dari structure and written expression ini sendiri. Oke, sementara untuk tipe pertanyaannya itu dari easy ke difficult. Jadi nanti akan ada tipe-tipe soalnya itu tingkatannya sebenarnya itu dari easy, intermediate hingga ke hard atau difficult. Oke. Kemudian di sini katakan you must choose the correct word or phrase to complete a sentence and find the error in a sentence text. Oke. Jadi untuk tipe soal yang structure, di sini kita diminta untuk memilih jawaban yang tepat atau yang benar untuk melengkapi kalimat. Sementara untuk yang written expression, kita menemukan yang error atau yang salah dalam kalimat tersebut. Oke, nah, jadi untuk yang structure, saya sudah jelaskan kemarin itu ada 15 soal pertama, nomor 1 sampai 15. Itu akan, di situ kita akan mencari mana jawaban yang tepat untuk mengisi blank atau titik-titik yang ada di soal. Nah, sementara untuk dari nomor 16 sampai 40, karena ada 40 soal, kita akan mencari mana pilihan jawaban di situ yang salah, yang harus diganti, yang salah yang mana, yang nggak tepat di situ posisinya itu yang mana, gitu ya. Oke, dan dalam pengerjaannya saya juga sudah jelaskan itu ada 25 menit untuk pengerjaan 40 soal structure and written expression. Oke, ini ada contoh untuk tipe soal yang structure. Oke, structure question ya. Oke, di sini contohnya the president bla 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 the election by a landslide. Oke, jadi kira-kira di sini jawaban paling tepat yang mana? Di-unmute dulu, Desi. yang won. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Alpha. Alpha. Ainul? Alpha. Oke, ya benar ya, di situ cuma perlu verb aja ya. Karena subjeknya sudah ada, the president, dan itu adalah kalimat simple atau kalimat sederhana. Jadi dia hanya perlu verb saja, subjek, verb, object. Jawabannya adalah alpha. Oke, kemudian contoh kedua. Ini sudah ada jawabannya sudah. A camel bla 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 30 gallons water in 10 minutes. Oke, di situ dia butuh verb juga ya. Karena subjeknya sudah ada a camel. Dia cuma butuh verb. Kalau yang Bravo dia ada double subject, ada tambahan it. Kalau yang Charlie a large drink of itu juga itu nggak ada verbnya, jadi sama-sama subjek. Kalau yang Delta with a drink of ini juga object of preposition, dia belum ada verb. Dia cuma butuh verb, jadi yang alpha yang paling tepat ya. Oke, next. Untuk yang berikutnya, ini untuk yang tipe written expression contohnya. Contoh tipe written expression, nanti kita akan belajar untuk metode pengerjaannya atau trik
trik-triknya, tapi ini baru contoh dulu. Oke, untuk dari 16 sampai 40 nomor soal 16 sampai 40 di real test itu tipe soalnya seperti ini untuk written expression. Jadi ada yang digarisbawahin 4 opsi jawaban. Di situ mana nih yang salah penempatan, yang salah kata seperti itu. Dari Alpha Bravo Charlie Delta mana yang salah? String. Oke, harusnya apa? String yang udah ada verb. I know. Strings. Oke, benar ya. Dia itu ada for di situ. Jadi harusnya strings plural ya. Dan verbnya juga di situ are, sudah jelas-jelas plural. Jadi ada for, ada are, jadi betulnya adalah s, strings. Oke, kita lanjut. Oke, sudah selesai satu file. Cepat ya. Oke, ini baru file pertama. Wait a moment. Oke, sebentar ya. Ada pertanyaan nggak tadi sampai di situ? Soal yang itu? Clear ya? Clear. Oke, kita akan masuk ke slide yang kedua atau file kedua. Mana dia? Oke, ini ya. Temanya itu sentences with one clause. Sentences with one clause. Jadi berarti masih sama kalimat simple atau simple sentence. Oke. Poin pertama yang akan kita pelajari adalah be sure that the sentence has a subject and a verb. Oke, jadi kalau di kalimat simple itu kita harus pastikan bahwa kalimatnya itu ada satu subjek dan satu verb. Jangan dua verb, satu subjek. Jangan dua subjek, satu verb. Jangan dua subjek, dua verb. Kalau ada dua subjek, dua verb harus ada konektor sentence-nya, ada conjunction-nya. Nah, itu berarti bukan kalimat sampel sudah, tapi lebih ke kalimat yang lain, jenis kalimat yang lain seperti compound ataupun kompleks. Nah, sekarang fokus kita adalah yang simple. Jadi dia hanya satu subjek, satu verb. Oke ya? Oke, kita masuk example. Kira-kira jawabannya yang paling tepat yang mana nih? Traffic. Traffic. Kenapa alasannya? Kurang subjek. Kurang subjek. Di situ yang bisa jadi subjek apa aja? Charlie sama Delta. Oke, Charlie sama Delta, traffic and cars. Baru kenapa pilihannya traffic? Itu cars jamak ya? Iya, betul sekali. Karena kalau cars itu jamak, sementara di situ was untuk verbnya singular, begitu ya. Jadi jawaban paling tepat adalah yang traffic, yang subjeknya singular. Karena ketemu verbnya verb singular. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, contoh kedua. Apa jawabannya? Delta. Bravo. Oke, kita periksa. Engineers, bla bla bla, for work on the new space programs. Sudah ada verbnya belum? Belum. Belum. Sudah ada subjeknya belum? Sudah. Sudah. Berarti yang diperlukan hanya verb. Yang mana yang ada verb di situ? Alpha, Bravo, Charlie, Delta.
Bravo. Bravo aja, yang lainnya nggak ada verb ya. Alpha bukan verb, itu adjektif. Charlie juga bukan verb, tapi adverbial. Delta juga bukan verb, tapi adverbial. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bravo. Oke, number 3. Delta. Delta. Kenapa bukan alpha? Double subject. Double subject. Kenapa bukan bravo? Sama double subject. Double subject. Kenapa bukan Charlie? Nggak bisa. Apa? Is. Kenapa is? Saya lupa ya kalau go. Is. Double ini. Double verb. Double Verb. verb ing, bukan verbnya yang double. Verbnya cuma is aja itu. Oh ya. Oke, relaxing going jadinya ya, double gerund. Oke, makanya yang paling tepat adalah delta. Kenapa ngantuk ke? Oke, jadi note-nya di sini diulang lagi, tadi di awal sudah jelasin. A sentence in English must have at least one subject and one verb. Oke, jadi ada satu subjek, satu verb. Itu dalam kalimat simple ya. Makanya dikatakan at least. Kenapa at least? Karena nanti bisa aja lebih dari satu subjek, satu verb. Ketika nanti dia kalimatnya jadi kalimat kompleks, kalimat compound gitu. Tapi kalau selama dia kalimatnya simple atau kalimat sederhana, dia cuma satu subjek, satu verb. Sama dengan bahasa Indonesia ada SPO, ya. SPOK. Oke, next. Oke, ini ada I, ada C. Number 1 I, number 2 C. Itu artinya adalah incorrect dengan correct. Oke, kita periksa kenapa number 1 di situ incorrect. Nggak ada subjeknya. Oke, nggak ada subjeknya ya. Sudah ada verbnya when, tapi tidak ada subjeknya. Itulah kenapa dia incorrect. Oke, nomor 2 sudah complete, makanya correct. Number 3, kira-kira apa jawabannya? Incorrect. Incorrect, karena? Nggak ada verbnya. Oke, belum ada verbnya ya. Kalau mau taruh verb di mana posisinya? Habis naik shift maybe. Habis naik shift, baru verb, baru ketemu or. Oh, naik shift yang mana nih? Habis naik shift baru verb, baru add. Apa bisa habis available? Nggak tahu. Habis available atau sebelum available? Iya ya. Sebelum available. Oke, sebelum ya, jangan setelah. Kalau setelah available, berarti ya. Is. a job di situ, a job. Iya, is. Ya. Oke, is available. Jangan setelah available-nya ya. Jadi nanti butuh objek lagi. Oke, number 4. Kenapa? Itu apa? Incorrect atau correct? Incorrect. Harusnya. Has provided. Oke, has provided ya. Has provided kalau perfect. Nah, kalau present, has-nya aja dihapus. Ya. Number 5. Correct. Correct? Oke, correct ya. Sepakat ya, Ail ya? Ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, number 2. Point number 2. Be careful of object of prepositions. Oke. An object of a preposition is a noun, pronoun, gerund, or noun clause that comes after a preposition such as in, at,
of, to, by, behind, on, and so on to form a prepositional phrase. Oke, jadi kalau ada object of preposition itu dia bukan berfungsi sebagai subjek, tapi tetap sebagai object of preposition. Jadi contohnya di situ adalah after his exams, Tom will take a trip by boat. Oke, jadi yang mana di situ prepositionnya? Di contohnya itu kan ada in, at, of, to, by, behind, on, and so on. Ada so on di situ. Nah, jadi di situ prepositionnya ada after sama ada by. Yang menjadi object of prepositionnya adalah his exam dengan both. Jadi subjeknya yang mana? Tom. Tom ya. Jadi subjeknya si Tom, bukan his exam-nya, tapi si Tom-nya. Okay, an object of a preposition can cause confusion in structured questions on the TOEFL test because it can be mistaken for the subject of a sentence. Nah, kadangkala orang kalau sudah di ruangan real test, terus sudah ada orang-orang yang panik gitu, dia nggak fokus lagi. Jadi dia kadang bingung ketika menemukan seperti ini. Jadi fokusnya buyar dan mengira his exam-nya di situ posisinya sebagai subjek, sementara di situ ada preposisi di depannya. Jadi seharusnya dia bukan subjeknya ya. Oke, next. Oke, kira-kira ini jawabannya apa? He. Oke, dia butuh subjek ya. Ya, dia ada his friend di situ bukan sebagai subjek, tapi sebagai object of preposition. Jadi, dia masih perlu subjek. Dan di opsi jawaban hanya ada satu subjek di situ. He. Oke ya. Nah, tadi seperti yang saya bilang, kadang orang terjebak itu kalau begini, kalau orang mengira his friend itu sebagai subjek, dia akan memilih has found, telah menemukan. Padahal di situ karena his friend itu bukan subjek, yang dibutuhkan cuma subjek. Found-nya di situ sudah verb to, bukan verb 3. Oke ya? Oke, ini note-nya lagi. A preposition is followed by a noun, pronoun, gerund, and noun clause that is called an object of a preposition. If a word is an object of a preposition, it is not the subject. Ini cuma penekanan ulang lagi. Jadi jika dia itu object of preposition, dia itu bukan subjek. Oke. Oke, kita masuk ke poin ketiga. Be careful of appositive. Sebelumnya pernah dengar appositive? Belum. Desi pernah nggak? Pernah ya? Oke. Appositives can cause confusion in the structured question on the TOEFL test because an appositive can be mistaken for the subject of a sentence. Nah, jadi appositif ini kalau dibilang dia hampir sama dengan subjek, tapi sebenarnya dia itu bukan subjeknya. Cuman kalau misalkan subjeknya itu nggak ada, dia bisa berfungsi sebagai subjek juga. Gitu. Contohnya, di sini Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Oke, kalau di sini kan kita bisa lihat Sally, the best student in the class, Nah, jadi yang the best student in the class ini siapa? Sally. Jadi si Sally juga kan, sama aja. Jadi yang si Sally ini siapa? Ya the best student in the class itu gitu kan. Itu jadi dia bisa berfungsi sebagai subjek juga, tapi dia bukan subjeknya. Subjek utamanya adalah si Sally.
Nah, yang jadi A positif adalah yang the best student in the class itu. Oke ya. Oke, kemudian di sini juga dikatakan A positif is a noun that comes before or after another noun and has the same meaning. Nah, jadi fungsinya dia nanti penempatannya dia bukan hanya bisa di sebelum verb, nanti juga setelah verb bisa. Contohnya gimana? Nah, untuk yang sebelum verb dulu. Nah, ini kan ada Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Nah, itu kalau 2 koma. Nah, kalau 1 koma nanti dia dibalik. The best student in the class, Sally langsung ketemu verb, nggak perlu di koma lagi. Sally got an A on the exam. Jadi A positifnya di awal, baru koma ketemu subject verb langsung. Oke ya. Nah, kalau misalkan yang di belakang, biasanya nanti contohnya misalnya Sally got an A. Sally got an A. Bukan. Contohnya saya buat yang baru deh. I meet my friend Sam, misalnya gitu. Jadi I meet my friend, Sam. Jadi my friend itu ya Sam juga gitu loh. My friend itu si Sam. Ya si Sam itu ya my friend. Nah, makanya dia berfungsi sebagai apositif juga tapi di belakang verb. Oke ya. Oke, di sini ditekankan lagi di keterangannya ada di sini. In this example, Sally is the subject of the sentence and the best student in the class can easily be recognized as an appositive phrase because of the noun student and because of the commas. Ah, ini ada komanya ini penentu juga nih. Kalau 2 koma berarti yang A positif itu yang di tengah. Kalau 1 koma, A positif itu yang di awal. Oke ya. Okay, the sentence says that Sally and the best student in the class are the same person. Nah, ini. Note that if you leave out the apostrophe phrase, the sentence still makes sense. Nah, itu tadi yang saya jelaskan. Dia sekalipun Sally-nya dihapus, masih sama kalimatnya. Atau sekalipun the best student in the class-nya yang dihapus, sama juga, karena itu orang yang sama. Oke ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, kira-kira ini apa contohnya, jawabannya ini? My friend. My friend. Kenapa bukan yang alpha? Bukan A positif deh, nggak menjelasin dari George-nya Oke. gitu. Oke. Keterangan bukan sih? Ainul, jawabnya apa? My friend. Oke, my friend juga ya. Oke. Nah, untuk yang alpha, dia bisa jadi kalimat benar, bisa jadi kalimat juga. Tapi karena kita konteks pembicaraannya di sini adalah A positif, jadi dia kurang tepat ya. Karena di situ dia cuma keterangan. Kalau kita mau membuktikan dia A positif atau bukan, coba kita hapus George-nya. Hapus George-nya, kita masukin right now. Right now is attending the lecture. Nah, siapa right now ini, ya kan? Oke. Begitu juga yang Bravo dan Charlie. Nah, kalau yang Delta, dia bisa George-nya dihapus, jadi my friend is attending the lecture. Masih make sense ya? My friend-nya ini siapa? Dia si George gitu. Jadi itu jawabannya Delta ya. Oke, next. Number 2. Yang alpha. I know. An X. Ainul jawabannya apa? A juga nih.
A juga. Oke. Kita lihat di situ komanya ada 1. Berarti subjeknya mana? 1. Sarah. Sarah. Oke, subjeknya Sarah. Berarti kita cari A positifnya. Oke, kalau yang Bravo dan Charlie itu sudah ada verbnya di dalam. Jadi berarti bukan A positif ya. Kalau Delta juga ini her excellent basketball play. Kalau kita hapus Sarahnya, her excellent basketball play rarely miss her basketball shot. Ini maksudnya apa? Kan unclear ya. Tapi kalau yang Alpha, an excellent basketball player rarely misses her basketball shots. Nah, itu masih make sense. Jadi yang seorang pemain basketball yang cerdas ini ya si Sarah itu juga gitu loh. Oke ya. Next. Oke, ini dia untuk patternnya. Oke, keterangannya di sini dikatakan an appositive is a noun that comes before or after another noun and is generally set off from the noun with commas. If a word is an appositive, it is not the subject. The following appositive structures are both possible in English. Oke, kita lihat Tom, a really good mechanic, is fixing the car. Oke, di sini kita bisa lihat dia ada 2 koma. Berarti yang positif yang ada di tengah. Ya. Nah, yang kedua, a really good mechanic, Tom is fixing the car. Oke, subjeknya itu yang di tengah, positifnya yang di awal. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, exercise. Number 1, correct. Itu sudah tepat penempatannya. Number 2, kenapa dia incorrect? Masa a friend sih? Aneh gitu. Yang bermasalah di situ kata apa nih? Kata friend-nya. Friend-nya. Masa graduated cum laude? My friend mungkin. Apa sih? Masa a friend ya? Nggak tahu. Ah, inilah apa? Sama, friend juga yang jadi bermasalah. Iya. Bukan last semester ya? Bukan. Last semester itu bisa menggantikan a friend kah? Oh itu kayak Rekno tadi ya, Mister. Ada ya, Mister a friend itu ya? Seorang teman, dia benar aja seorang teman wisuda cum laude dari universitas. Oh nggak my friend gitu ya? Nggak harus, ya? nggak apa-apa, a friend. Oh iya. Kayak Rekno itu tadi. Oke ya, last semester itu time signal, itu cuma signal time aja dia. Jadi dia bukan a positif ya, dan bukan juga sebagai subjek, nggak bisa sebagai subjek karena ini 2 koma otomatis kan subjeknya yang di awal. Nggak mungkin last semester jadi subjek, dia butuh noun ya. Oke, next number 3. Correct or incorrect? Correct. Correct, I know. Correct juga. Hah? Correct. Correct. Iya. Oke, kita bisa lihat hapus Februari 14-nya jadi Valentine's Day aja. Valentine's Day is a special holiday for sweetheart. Oke, bisa ya, make sense ya. Baru kita hapus Valentine's Day-nya sisakan February 14. February 14 is a special holiday for sweethearts. Oke, masih make sense juga? Masih, berarti tepat ya, masih correct. Oke, number 4.
Betul. Apa? Incorrect. Incorrect. Masalahnya di mana? At long last. At long last. At long last tidak bisa menjadi subjek ya. Karena dia adalah adverbial of time at long last. Jadi dia nggak bisa jadi subjek. Oke, berarti dia incorrect. Number 5. Oke, correct, incorrect. Correct maybe. I know. Korek aja deh. Correct aja deh. Wah, ini ada aja dehnya ini. Aduh. Tonight suppers. Apa tonight supper itu apa? Makan Malam ini yang super apa sih? Makan malam ini yang super. Malam ini yang super. Supper itu makan malam ya, dinner. malam. Itu P-nya double itu, bukan single. Iya, makan malam. Tonight supper itu dinner ya, makan malam. Makan malam malam ini, jadi menu makan malam ini maksudnya leftovers from last night, sisa tadi malam. Jadi makan malam yang dimakan malam ini adalah sisa tadi malam. Didn't taste any better tonight than last night. Jadi rasanya itu nggak lebih baik malam ini daripada yang kemarin malam. Ya iyalah, sisa sudah nginep semalam gitu kan. Oke, jadi kalau tonight supper-nya kita sembunyikan sisa leftover. Leftovers from last night didn't taste. Nah, itu masih make sense ya. Yes. Nah, gitu juga kalau leftovers from last night-nya dihapus, disembunyikan sisa tonight supper didn't taste any better. Ya, masih masuk akal juga. Oke, berarti correct jawabannya ya. Okay, next. Be careful of present participles. Apa present participles? Sedang dilakukan. Subject verb ing ya. Verb ing ya, verb ing. Kalau past participles? Berarti verb 3. Oke, verb 3. Oke, jadi sekarang kita berfokus ke present participles ya, verb ing. Oke, a present participle is the ing form of the verb. For the example, like talking, playing, swimming, singing, traveling, and so on. Okay, in structured questions on the tuple test, a present participle can cause confusion because it can be either a part of the verb or an adjective. It is part of the verb when it is preceded by some form of the verb be atau to be. Jadi kalau verb ing itu diikuti sebelumnya dengan to be, like is, MR, was, were, or even be itself, ketemu dengan verb ing, maka dia itu adalah bagian dari verb. Tapi kalau tidak ada to be-nya di sebelum dari verb ing-nya, maka dia fungsinya bukan sebagai verb atau bukan sebagai bagian dari verb, tapi sebagai adjective. Oke ya. For the example, the man is talking to his friend. Kita bisa lihat di sini ada is ketemu verb ing. Jadi otomatis dia adalah bagian dari verb. Makanya dikatakan di sini in this sentence, talking is a part of
the verb because it is accompanied by is, by to be is. Okay. A present participle is an adjective when it is not accompanied by some form of the verb be. Nah, jadi kalau nggak diikuti dengan be atau to be, dia itu fungsinya sebagai adjective. Oke, kita coba lihat lagi contoh berikutnya ini. The man talking to his friend has a beard. Oke. Jadi laki-laki yang sedang berbicara dengan temannya itu memiliki jenggot, bewok, oke ya. Kenapa dia bisa begini, bisa jadi adjektif? Sebenarnya ini adalah bagian dari peringkasan. Kalau kalian pernah dengar ada reducing, omitting, apalagi abridgment, itu adalah metode peringkasan. Nah, ini talking to his friend has a beard ini adalah bagian dari yang namanya reducing. Penghilangan conjunction verb dan bersisa verb ing karena dia kalimat aktif. Nah, berarti kalimat awalnya apa? The man who is talking to his friend, atau bisa juga the man who talks to his friend, bisa juga seperti itu. Has a beard. Jadi conjunction plus verb-nya itu hilang, bersisalah verb ing. Who talks, who dengan talks-nya hilang, sisain yang ber-ing jadi talk-nya jadi talking. Atau kalau misalkan dia continuous, otomatis kan the man who is talking, berarti who is-nya aja langsung dihilangin, sisanya langsung talking-nya. Begitu. Oke ya? Clear? Clear, oke. In this sentence, talking is an adjective and not part of the verb because it is not accompanied by some form of be. The verb in this sentence is has. Oke, jadi dia sudah ada verbnya di situ. Yang mana? Yang has, gitu. Jadi nggak perlu. Jadi dia yang talkingnya itu bukan bagian dari verb lagi karena nggak ada to be-nya. Oke, next. Kira-kira ini jawabannya apa? Now. Now. Kenapa bukan delta? Yes. Double verb dong. Kenapa bukan bravo? Double verb. Sama aja ya, is, was, sama-sama sudah itu verb. Kenapa bukan Charlie? Double subject. Double subject. Berarti jawaban Lainnya kan paling di sini tepat. bukan present participle ya, verb ing yang nggak Iya, butuh. dia jadi present participle ya. Present participle itu kan verb ing aja, verb ing. Oke, jadi kalau gitu berarti yang paling tepat adalah yang alpha ya, dia butuh keterangan aja, time signal. The child now playing in the yard is my son. Sebenarnya anak. Oke ya. Jadi dia nggak mengubah kalimatnya, kata now-nya ini. Oke, next. Nah, ini dia note-nya. A present participle is the ing form of the verb. And the present participle can be, the first one, part of the verb. And then the second, an adjective. Jadi dia bisa jadi bagian dari verb atau adjective. Tergantung situasinya. It is part of the verb when it is accompanied by some form of the verb be, and it is an adjective when it is not accompanied by some form of the verb be. Oke, contohnya the boy is standing in the corner. Dia ada to be is ketemu dengan verb ing, berarti dia a part of the verb. Oke, bagian dari verbnya. Nah, yang kedua, the boy standing in the corner was naughty. Dia nggak diikuti oleh to be-nya, dia berdiri sendiri, standing,
Makanya dia berfungsi sebagai adjective. Oke ya? Oke, next. Oke, ini dia exercise-nya. Number 1, correct. Karena sudah lengkap, sudah benar. Number 2, kenapa dia incorrect? Double verb-nya. Harusnya? Sama are completing itu. Harusnya? Ayo Nul, mana suaranya Nul? Ayo Nul. Completing aja bisa nggak? Completing aja. Jadi R-nya kemana? Nggak ada. Oh, Oke. itu verb ya? Oh, nggak deh. Gimana, Mister? Oke, R-nya dibuang aja ya. Ini dibuang. Iya, harusnya R-nya dibuang. Jadi those travelers completing their trip on Delta should report to gate 3. Jadi seperti itu, biar nggak double verb karena sudah ada should report di belakang. Oke, number 3. Number 3. Correct mungkin. Correct. The artisans were demonstrating various handicraft at booth throughout the fair. Oke, verb-nya mana? Were demonstrating ya. Jadi berarti dia bagian dari verb. Dia correct ya. Number 4. Correct. Correct. Desi? Oh, masih di mute. Incorrect, Mister. Attract-nya itu kayaknya. Jadi harusnya The way are giving the various parties attractive ya. Attracting. harusnya langsung aja itu R-nya dihapus sudah. Oh, attract itu bukan verb ya? Attract gitu ya? Apa itu attract, Mister? Ya, justru karena attract itu verb, makanya R-nya dihapus. Oh, giving-nya yang jadi ya? Yang jadi oh Jadi, ya. ya, jadi adjective. Oke, karena dia subjeknya kan itu sudah ada the fraternities, kan plural. Jadi attract-nya sudah tepat di situ. Verb-nya plural. Jadi, berarti giving-nya di situ nggak butuh jadi verb lagi. Dia cukup jadi adjective. Makanya R-nya dibuang aja. Oh, oke. Oke ya. Next, number 5. Correct. Apa? Correct. Correct. Oke, correct ya. Sudah clear ya. The first team winning 4 games is awarded the championship. Oke, clear. Oke. Number 5. Be careful of past participles. Ini yang verb 3 ya, verb 3. Past participles can cause confusion in structured questions on the TOEFL test because a past participle can be either an adjective or a part of verb. It's same as present participle, but for present participle is verb ing and past participle is verb 3 ya. Okay, the past participle is the form of the verb that appears with have or be.
baik itu have, has, had, atau to be. It often ends in ed, but there are also many irregular past participles in English. Oke, jadi seringkali untuk verb 3-nya itu berakhiran ed kalau reguler, kalau yang irregular dia ada perubahan bentuk ya. Oke, contohnya the family has purchased a television. Has ketemu verb 3. Berarti dia perfect ya. Kemudian yang kedua, the poem was written by Paul. To be was ketemu dengan verb 3, written. Berarti dia pasif. Oke, benar ya kalimat pasif ya. Nah, gitu juga nanti kalau ada apa? Di unmute dulu dong. Enggak, Sir. Cuma baca itu tadi saya. Oh, kirain ngerespon. Oke, nah gitu juga kalau misalkan has ketemu been baru ketemu verb 3. Nah, berarti itu masuk ke pasif. Karena ada been. Been di situ adalah to be di situ fungsinya. Oke ya. Kita lanjutkan. In the first sentence, the past participle purchased is part of the verb because it is accompanied by has. And in the second sentence, the past participle written is part of the verb because it is accompanied by was. Oke, jadi ini dua-duanya adalah bagian dari verb. Untuk tipe yang aktif dan pasif sentence. Oke, nah sekarang yang adjective. A past participle is an adjective when it is not accompanied by some form of be or have. Jadi kalau nggak diikuti dengan to be, nggak diikuti dengan have, has, had, berarti dia adalah verb 3 ya. Contohnya, the television purchased yesterday was expensive. Sudah ada verb was, berarti purchase-nya itu verb 3, bukan verb 2 ya. Oke, kemudian yang kedua, the poem written by Paul appeared in the magazine. Jadi verb-nya itu adalah appeared, verb 2, dan written di sini verb 3 berdiri sendiri, jadi dia adjective. Oke, ya, clear ya? Okay, in the first sentence, purchase is an adjective rather than a verb because it is not accompanied by a verb of be or have, and there is a verb was later in the sentence. Okay, and in the second sentence, written is an adjective rather than a verb because it is not accompanied by a verb of be or have, and there is a verb appeared later in the sentence. Oke, jadi kita perhatikan aja kalau dalam kalimatnya itu ada ragu, kita ada verb 3 atau verb 2, kita lihat setelah itu ada verb lagi enggak? Kalau ada verb lagi berarti dia di situ sebagai verb 3. Oke, lanjut. Kira-kira jawabannya apa ini? Apa jawabannya? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Alfa mungkin. Jeng, bingung. Dilihat. Sudah ada subjeknya belum?
Ada subjeknya ya, the packages. Ada. Ada verbnya enggak? Ada will arrive. Berarti dia butuh verb lagi enggak? Enggak, langsung dieliminasi. Alpha, Bravo, eliminasi. Sisa Charlie, Delta. Itu dari habis subjek bisa dem enggak? Dem itu punyanya objek. Enggak, berarti sudah jawabannya kelihatan sudah. Just ya. Just di situ artinya baru saja. Jadi the packages just mailed at the office, the post office. Jadi mailednya ini adalah verb 3. Oke ya? Oke, note. A past participle often ends in ed, but there are also many irregular past participles. For many verbs, including ed verb, the simple past and past participle are the same and can be easily confused. The ed form of the verb can be, the first is simple past, the second the past participle of a verb, or the third an adjective. Oke, jadi dilihat aja. Kalau yang contohnya itu kan yang pertama, she painted this picture. Nah, kalau sudah jelas-jelas seperti itu kalimatnya, nggak ada verb lain, berarti dia verb. Nah, kalau dia verb berarti dia, karena dia ada id-nya, verb to, bukan verb 3. Oke ya? Karena nggak ada verb lain. Nah, kemudian yang kedua, she has painted this picture. Berarti dia verb 3. Karena di situ ada has. Has itu punyanya perfect. Perfect itu has, have, had, ketemunya verb 3. Ya. Berarti painted di situ verb 3. Yang sebagai pelengkap verb. Yang ketiga, the picture painted by Karen is now in a museum. Oke, kita bisa lihat di situ painted-nya itu berdiri sendiri atau plus to be. Kalau berdiri sendiri bisa berfungsi tadi sebagai verb to, tapi kita lihat lagi ada verb enggak di situ. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa di situ ada verbnya is now in a museum. Jadi painted di sini berarti adalah verb 3. Oke ya? Is that clear? Oke, kita masuk ke exercise. Number 1, kenapa dia incorrect? Kenapa? Ayo. Verbnya ada 2. Verbnya ada 2. Yang mana yang harus kita singkirkan? Was. Ya, was yang mana? Was. Masih. Kenapa? Yang pertama atau yang kedua dia yang dihapus? Kedua. Jadi the money was offered by the client not accepted. Tidak diterima kan? Masa tidak diterima ya? Uang ya? Tidak diterima dong. Iya, tidak diterima. Kalau was not accepted tidak diterima. Iya. Jadi was yang di belakang yang dihapus. Maybe. The money was offered by the client not accepted gitu. Mana lebih tepat? The money was offered by the client not accepted atau the money offered by the client was not accepted. Ayo.
Yang pertama sih. Yang pertama, the money was offered by the client, not accepted. Iya. Kok? Bukan ya. Jadi yang salah itu was yang di awal, yang harus dibuang. Yang ini perlu dihapus nih. Jadi the money offered by kan kalimat awalnya adalah the money which is ini karena ini was, the money which was offered by, jadi which was-nya ini dihapus, bersisa verb 3-nya. Sama kasusnya dengan reducing yang verb ing tadi, tapi karena ini adalah pasif, makanya dia reducing yang ngilangin conjunction verb-nya, menyisakan verb 3. Ini dihapus, the money offered by the client wasn't accepted. Jadi uang yang ditawarkan oleh klien tidak diterima, maksudnya begitu. Kan nggak mungkin ininya dihapus, dia not-nya berdiri sendiri di sini, not accepted. Iya, kalau was-nya dihapus masih ada not-nya dong. Oke ya. Oke, number 3. Apa? Correct? Correct. In. Harusnya word-nya dihapus. Ya, harusnya the chapters taught by the professor this morning will be on next week's exam. Oke ya, word-nya dihapus. Number 4. Correct. Apa? Correct ya? Iya. Oke, the loaves of bread were baked. Nah, nggak ada lagi verb lain kan? Makanya dia di situ berfungsi sebagai verb. Oke, correct. The last one, number 5. In. Correct. Harusnya Word-nya dihapus. word yang mana? Word yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Pertama. Yang pertama ya. Jadi the ports reached by the sailor were under the control of a foreign nation. Oke, benar ya? Berarti dia incorrect. Oke. Jangan takut untuk bermimpi karena mimpi adalah tempat untuk menanam benih harapan dan memetakan harapan. Asik. Oke, jadi bermimpilah setinggi-tingginya ya. Tapi kalau bermimpi setinggi-tingginya juga harus kasih effort yang terbaik juga dong ya. Oh, thank you very much. Oke, jangan mimpi tinggi-tinggi tapi nggak ada effortnya ya. Oke, bener nggak? Kita One Piece juga, Coach. Kenapa, Desi?
Kecil banget suaranya. Ulangin. Ya, semangatin saya, Sir. Oke, iya semangat Desi. Kalau sudah mama itu kerjaannya cuma satu. Kenapa? Ya kalau mau belajar anaknya ya itu dia sebetulnya kayak Ya bisa itu semangat. Jadi siap kalau kita serius mau belajar itu biasanya kita pasti akan siap menyisihkan waktu. Maksudnya sekalipun kita sibuk dengan kegiatan kita, sibuk dengan anak kita, anak kita. Jadi nanti waktu anak sudah tidur ya harus buka buku lagi, mulai baca-baca. Siap bayar harga lah kalau saya bilang. Tuh, ya gimana Nul? Bener nggak? Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Masih di mute itu, di unmute dulu biar kedengaran. oh dasar Oh, berarti clear ya? oh ya Sir, besok saya izin Clear. telat. Telat. Izin apa? Izin telat. Sampai sama Jumat ya, Sir. Hah? Besok izin, datangnya telat. Oh, iya nggak apa-apa. Ya, hari Kamis dan Nanti kalau misalkan sudah pulang langsung join aja. Oke, gitu aja ya. Ainul, ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, clear berarti ya? Clear. Okay, I think that's all, guys. Today's meeting or tonight's meeting, I think that's all for today. Again and again. Okay, and I hope you enjoy our meeting for tonight. Keep healthy wherever you are, and let's close our class by reciting positive, positive, positive. Positive. Okay, thank you. Have a nice night, guys.